Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskandar Muda Zulkarnain, NIM 23101026. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil yang saya buat, yaitu PPT tentang struktur dan desain organisasi. Selamat datang dalam presentasi tentang struktur dan desain organisasi. Struktur organisasi adalah kerangka kerja yang mengatur hubungan antara jabatan dan fungsi dalam organisasi. Sedangkan desain organisasi adalah proses memilih dan mengimplementasikan struktur yang paling sesuai dengan tujuan organisasi. Struktur dan desain organisasi yang efektif sangat penting karena mempengaruhi efisiensi, efektivitas, inovasi, dan kemampuan adaptasi organisasi terhadap perubahan. Mari kita telaah lebih lanjut bagaimana elemen-elemen ini bekerja dan mengapa mereka penting. Elemen kunci dalam struktur organisasi dibangun dari beberapa elemen kunci yang saling terkait. Spesialisasi kerja membagi tugas menjadi pekerjaan yang lebih kecil, sementara departementalisasi mengelompokkan pekerjaan berdasarkan fungsi, produk, geografis, atau pelanggan. Rantai komando menentukan garis wewenang yang jelas. Rentang kendali membatasi jumlah bawahan yang dapat dikelola oleh seorang manajer. Organisasi harus memutuskan apakah akan memusatkan atau menyebarkan pengambilan keputusan. Formalisasi mengacu pada tingkat standarisasi pekerjaan melalui aturan dan prosedur. Jenis struktur organisasi tradisional. Terdapat beberapa jenis struktur organisasi tradisional. Struktur fungsional mengkelompokkan pekerjaan berdasarkan fungsi seperti pemasaran, keuangan, dan produksi. Struktur divisional mengelompokkan pekerjaan berdasarkan produk, layanan, atau geografis. Struktur matriks menggabungkan keduanya untuk fleksibilitas. Struktur fungsional cocok untuk organisasi kecil dengan lini produk terbatas. Struktur divisional cocok untuk organisasi besar dan terdiversifikasi. Struktur matriks sering digunakan dalam perubahan konsultan. Ada dua struktur, yaitu struktur fungsional pengelompokan berdasarkan fungsi, cocok untuk organisasi kecil dengan lini produk terbatas. Kemudian struktur divisional mengelompokkan berdasarkan produk, layanan, atau geografis, contoh cocok untuk organisasi besar dan terdiversifikasi. Struktur organisasi modern. Selain struktur tradisional, ada juga struktur organisasi modern. Struktur tim menggunakan tim sebagai unit utama organisasi untuk meningkatkan fleksibilitas. Struktur jaringan mengontrak sebagian besar fungsi bisnis ke pihak eksternal untuk mengurangi biaya. Organisasi pembelajaran terus-menerus belajar dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Perusahaan perangkat lunak sering menggunakan struktur tim. Perusahaan fashion dapat menggunakan struktur jaringan. Perusahaan teknologi berusaha menjadi organisasi pembelajaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi desain organisasi. Desain organisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Strategi organisasi harus didukung oleh struktur yang sesuai. Ukuran organisasi mempengaruhi tingkat formalisasi dan sentralisasi. Teknologi yang lebih kompleks membutuhkan struktur yang lebih fleksibel. Lingkungan yang dinamis memerlukan struktur yang lebih adaptif. Startup kecil memiliki struktur yang berbeda dari perusahaan multinasional. Perusahaan e-commerce membutuhkan struktur yang berbeda dari perusahaan manufaktur tradisional. Industri teknologi berusaha lebih cepat daripada industri utilitas. Strategi organisasi, struktur harus mendukung tujuan strategis. Teknologi kompleks butuh fleksibilitas. Ukuran organisasi besar lebih formal. Desain organisasi dan strategi. Terdapat hubungan erat antara desain organisasi dan strategi. Struktur yang mendukung strategi diferensiasi berbeda dari struktur yang mendukung strategi kepemimpinan biaya. Alignment antara struktur dan strategi sangat penting untuk kinerja optimal. Perusahaan yang fokus pada keunikan produk layanan membutuhkan struktur yang fleksibel dan inovatif. Perusahaan yang fokus pada efisiensi membutuhkan struktur yang terpusat dan terdesentralisasi. Desain organisasi dan budaya perusahaan. Desain organisasi dapat mempengaruhi budaya perusahaan. Struktur hierarkis dapat menciptakan budaya yang kaku dan formal, sementara struktur kolaboratif dapat menciptakan budaya yang inovatif dan fleksibel. Penting untuk mempertimbangkan budaya perusahaan saat mendesain organisasi. Google dikenal dengan budaya inovasi yang didukung oleh struktur organisasi yang datar dan fleksibel. Perusahaan dengan budaya yang kuat cenderung memiliki struktur yang mendukung nilai-nilai mereka. Tantangan dalam desain organisasi. Ada beberapa tantangan
Dalam desain organisasi, karyawan mungkin menolak perubahan struktur karena takut kehilangan pekerjaan atau status. Struktur yang buruk dapat menyebabkan konflik yang kurangnya koordinasi antara departemen. Terlalu banyak aturan dan prosedur dapat menghambat inovasi dan kreativitas. Perusahaan harus mengelola resistensi terhadap perubahan dengan komunikasi yang efektif dan pelatihan yang memadai. Koordinasi yang baik dapat dicapai melalui tim lintas fungsional dan proses yang jelas. Fleksibilitas dapat ditingkatkan dengan mengurangi formalisasi dan mendorong eksperimen. 1. Resisten. 2. Konflik. 3. Formalisasi. Proses desain organisasi. Proses desain organisasi meliputi beberapa langkah. Pertama, analisa situasi untuk memahami strategi, lingkungan, dan budaya organisasi. Kedua, identifikasi pilihan, membandingkan keuntungan dan kerugian. Keempat, implementasi, komunikasi perubahan, memberikan pelatihan. Kelima, evaluasi, memantau efektivitas dan melakukan penyesuaian. 1. Analisa situasi. 2. Identifikasi pilihan. 3. Evaluasi pilihan. 4. Implementasi. Kesimpulan, desain organisasi yang efektif sangat penting untuk keberhasilan organisasi. Tidak ada satu ukuran yang cocok untuk semua. Struktur terbaik tergantung pada konteks organisasi. Desain organisasi adalah proses yang berkelanjutan. Organisasi harus terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strukturnya agar tetap relevan dan kompetitif. Dengan memahami elemen kunci, jenis struktur, faktor yang mempengaruhi desain, dan tantangan yang mungkin timbul, organisasi dapat menciptakan struktur yang mendukung tujuan strategis mereka dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Lebih terkurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.